Pesawat, living cost, uang jajan juga termasuk. Oh, dapat uang jajan juga. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di Ngabdi Mas, pengabdian masyarakat. Teman-teman para insan pengabdi yang kita hormati dan banggakan, hari ini kita kedatangan tamu, dua pemuda tampan dari UIN Syarifudin Jakarta tentunya, yang telah melaksanakan pengabdian tahun 2022. Kita akan kulas dan kulik tentang pengalaman mereka berdua ini, yaitu pengalaman pengabdian masyarakat yang sangat spesial sekali, KKN Nusantara yang dilaksanakan di Papua. Bagaimana pelaksanaannya, pengalaman menarik apa yang didapat, dan caranya gimana biar bisa dapat kesempatan ikut KKN Nusantara. Kita akan tanya ke mas-mas yang ganteng ini. Oke, kita kenalan dulu. Yang pertama, siapa namanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Naufal Fadel. Saya sekarang di semester 8, jadi KKN-nya di semester 7 ya. Untuk fakultasnya sendiri, saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga. Oke. Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga. Hukum Keluarga. Sekarang semester 8. Kemarin KKN di semester 7. Semester 7. Oke. Di bulan apa itu berarti? Bulan Agustus. 1 bulan ya? 1 bulan. Oke. Satu lagi ada temannya Mas Fadel. Siapa namanya? Nama saya Fajar Juniarto dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Sekarang duduk di bangku semester 8. Salah satu teman Mas Fadel juga dalam mengikuti pengabdian masyarakat di Papua. Wah, keren. Sama-sama dari Fakultas Syariah. Halo masyarakat syariah. Ini duta-duta kalian yang ikut KKN Nusantara di Papua. Boleh tahu itu bagaimana sih caranya kemarin bisa sampai ikut prosesnya, dari mulai daftar, seleksi, dan lain sebagainya. Itu gimana, Fadel atau Fajar mau jawab dulu? Oh, saya dulu ya. Oke. Jadi kita kemarin itu memang ada program dari Kemenak sendiri. Jadi namanya KKN itu KKN Nusantara. KKN Nusantara ini dilimpahkan lagi kepada setiap universitas ya, Bapak. Jadi UIN Jakarta itu membuka oprek gitulah untuk siapa yang ingin mengikuti KKN Nusantara. Open recruitment. Siapa yang ingin mengikuti KKN Nusantara. Dan akhirnya kita berdua mendaftar. Memang karena kita sudah berteman dan sudah kenal, jadi ayo Fajar kita daftar ya untuk KKN Nusantara. Setelah kita daftar, ada tahapannya. Jadi tahapan pertama itu kita mendaftarkan diri dan ada seleksi esai. Oke, ada seleksinya ya? Iya, ada seleksinya. Jadi ketika esai kita sudah diterima dan tahapan esai kita sudah lolos, nanti ada lagi tahapan wawancara. Oke, ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Oke, itu teman-teman yang mau ikut KKN Nusantara ya, tahun ini, tahun 2023 ya, jika nanti diadakan oleh Kementerian Agama, siapkan yang pertama esai tadi. Pertama esai. Esai yang terbaik siapkan, yang kedua siapkan mental untuk wawancara. Apa aja yang ditanyain waktu wawancara? Mungkin ketika wawancara biasanya awal-awal ditanya itu kesiapan diri gitu. Tentang bagaimana kita menyikapi diri kita dengan kultur budaya. Jika kita bisa diterima dan ditempatkan, sebaiknya lebih mempelajari dulu dan memperdalam dulu. Oke, yang pertama mempersiapkan diri, tentunya mentalnya ya. Mentalnya siapkan, dan juga pengetahuan tentang budaya yang akan kita tempati, bagaimana sehingga kita bisa beradaptasi dengan cepat, karena jarak waktunya hanya sebentar ya kan? Hanya sebentar. Hanya 1 bulan. Beda dengan KKN reguler. KKN reguler itu ada masa di mana kita bisa observasi atau turun ke lapangan untuk survei, ya kan? Survei ini enggak. Ya kita langsung terjun ke sana, ketemu dengan teman-teman lain dari fakultas, dari kampus mana aja tuh. Kalau kemarin kita yang KKN Nusantara yang 2022 di Papua, jadi kita itu banyak ketemu universitas lain. Bukan hanya universitas Islam saja, tapi beberapa ada universitas Kristen juga. Oh, tentunya di bawah Kementerian Agama ya. Oh, seperti UHN mungkin yang negeri ya. Oke, nah itu teman-teman.
Jadi tidak cuma ketemu dengan mahasiswa lain yang berbeda kultur, tapi juga berbeda agama, ya. Di sana menyatu, dijadikan satu kelompok itu. Dijadikan satu kelompok. Biasanya. Kalian berdua jadi satu kelompok? Kalau kita berdua beda desa. Dipisah. Iya, Lebih menarik lagi. Jadi tidak bersama dengan teman dari kampus UIN ya? Iya. Dipisah. Jadi Oke. anak-anak UIN Jakarta memang harus disuruh survive banget. Oke. Nah, kalau Fadel sendiri ditempatkan di kampung apa? Kalau saya sendiri ditempatkan di Arso 11 Kampung Ivia-Via. Arso 11 Kampung Ivia-Via. Baru dengar kan namanya kan? Nah, ini ntar cek di Google. Arso 11 Kampung Ivia-Via. Kalau Fajar? Kalau saya sendiri sama sebenarnya sama Fadel, ada di Kabupaten Jayapura, cuman beda desa, beda distrik. Nah, Beda. distriknya saya di distrik Skanto. Distrik itu kalau di sini bisa dikatakan sebagai kecamatan. Oke. Kecamatan di desa Arso 14 atau Arso Pura. Jaraknya berjauhan? Jauh sekali. Oh, Lumayan. berapa perjalanan kalau naik motor? 3 jam. Untuk 3 jam. 3 jam naik motor. Oke, sangat jauh ya. Naik turun gunung? Ya, melewati lembah. Kayak Ninja Hattori. Naik turun gunung melewati lembah. Itu teman-teman. Terus ini biayanya dari mana? Fajar. Kalau biaya sendiri alhamdulillah memang bentuknya semuanya kita diberikan kesempatan, difasilitasi oleh kampus Unian Syarif Hidayatullah Jakarta melewati tangan PPM dan LP2M sampai dari untuk keberangkatan tiket pesawat Tiket. Apa saja yang tercover? Tiket, tiket terus pesawat, Living kemudian cost, living cost. uang jajan juga termasuk. Oh, dapat uang jajan juga. Oh, itu teman-teman Iya. menarik bukan KKN Nusantara? karena tiket ke sana nggak murah Pak. Oh, Mahal sekali. Papua mahal pasti kan tiketnya Jadi kan? kalau kita gantikan uang bisa beli motor. Kalau digantikan uang bisa beli motor tuh. Artinya program ini memang digarap betul oleh PT KIN ya, atau apa namanya Kementerian Agama ya di bawah PT KIN, dan memang serius ya, serius sehingga kampus sanggup mendanai dan siap mendanai teman-teman yang akan berangkat KKN. Tapi memang terbatas jumlah pesertanya ya. Hanya terbatas, hanya orang-orang terpilih. Maka siapkan diri kalian yang mau KKN tahun ini, yang mau berangkat KKN Nusantara, kita kurang tahu tahun ini akan ada di mana tempatnya, tentunya akan berpindah-pindah ke daerah-daerah lain, tidak hanya di Papua ya. Betul. Ya, itu. Nah, terus lebih dalam saya ingin menanyakan tentang apa aja yang dikerjain sih di sana. Jadi kita KKN Nusantara sendiri itu memiliki tema moderasi beragama. Oke. Jadi memang kita itu langsung berbaur kepada masyarakat majemuk. Jadi bukan hanya yang beragama Islam saja, bukan Hindu saja, Kristen saja, ataupun suku-suku lain. Tapi dalam satu desa itu yang memang sudah ada beberapa agama seperti Kristen, Islam dan lain-lain, dan beberapa suku, dan kita langsung berbaur di sana. Jadi kita lebih mengembangkan apa yang ada di desa begitu, Bang. Oke. Sama kalau ini Mungkin karena memang temanya moderasi beragama, jadi dalam satu kelompok itu ada 15 orang, kemudian 2 atau 3 itu bentuk dari perguruan tinggi keislaman yang perguruan tinggi Kristen. Oke. Jadi memang mayoritas Muslim dalam satu kelompok, tapi disisipkan dari kampus-kampus nonisnya juga ada. Kemudian turun ke lapangan, dan biasanya desa yang kita tempati itu desa di mana lebih banyak suku, budaya dan agama, baik dari agama Islamnya, kemudian agama-agama yang lain juga sengaja ditempatkan di situ agar kita bisa bertoleransi dengan masyarakat setempat. Iya. Oke. Ini lebih menarik lagi. Selama tinggal di sana, teman-teman ini ditempatkan di satu tempat, bentuknya rumah atau apa? Jadi kita kalau tempat Fadel kemarin, kelompok Fadel itu kita disediakan ada balai desa. Balai desa. Iya. Jadi di dalam balai desa itu memang ada beberapa kamar yang khusus kalau ada pengabdian yang ingin datang ke kampung itu memang sudah disediakan tempat. Jadi memang kita
disediakan satu tempat dan langsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi langsung bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi tempatnya di balai desa Iya, ya. benar. Jadi balai desa itu ibaratnya kan sebagai center ya, center kegiatannya Ya, di situ ya. Jadi semua kegiatan di balai desa, teman-teman tinggal di situ juga, kemudian bisa berbaur tiap hari dengan masyarakat. Ya. Kegiatan juga. Oke, sama Fajar juga, sama di balai desa. Di balai desa. Balai desa. Ini artinya kan sudah ada teman-teman nggak usah khawatir, ya artinya panitia di sana di lokasi itu sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan tempatnya, tidak perlu lagi mencari lokasi untuk menginap, gitu kan, sudah disiapkan, tinggal melaksanakan programnya. Nah program-program itu kan diajukan, kalau tidak salah kan diajukan ininya ya, proposalnya ya, Iya. proposalnya itu berapa kegiatan selama sebulan, berapa jenis kegiatan? Mungkin kalau bisa dibilang kita non-stop untuk berkegiatan, Pak. Jadi setiap waktu, setiap menit bahkan itu bisa ada kegiatan. Oh gitu? Iya. Wow, padat sekali berarti ya. Ada kesulitan untuk berkomunikasi nggak dengan teman-teman yang berbeda kultur atau berbeda bahasa gitu? Ada kesulitan tidak? Awalnya kita ya mungkin sedikit sulit Pak ya. Ketika kita datang dan mereka yang bahasanya itu lebih ke arah timur. Jadi kayak, kau dari mana Kak? Ya. Jadi awal-awal kita tidak mengerti Pak. Tapi lama-lama oh bisa kita. Paham. Iya. Tapi tuh. memang itu harus kita sebagai mahasiswa yang memang datang dari pendatang, Iya. kita harus bisa improve dengan mereka sendiri. Oke, teman-teman. Artinya ada akulturasi budaya di sana. Jadi teman-teman bisa bertukar budaya tentang bagaimana kita dari Win Jakarta gitu kan. Iya. Terus mereka yang dari kampus-kampus lain tukar budaya, tukar pikiran dan juga kegiatan yang paling berkesan buat Fadel. Kalau buat saya sendiri itu yang memang Kegiatannya ya. ya kegiatan. Kita memang bertoleransi sekali di sana. Nah, jadi ke setiap kegiatan misalnya ada kerja bakti ataupun membangun suatu Tempat ibadah. Tempat ibadah. Jadi memang kita tidak pernah mengelompokkan yang ini agama Islam, ini agama Kristen dan ini agama Hindu. Oke. Tapi kita memang kita berbondong-bondong ke sana semua. Setiap Kalau kali ada bersih masjid, misalkan Jumat bersih di masjid, itu yang non Muslim juga ikut bantu. ikut juga. Oke. Dengan begitu pun juga dengan acara-acara, misalnya dengan ada toraja, dengan ada pernikahan ada toraja. Dan mereka juga mendatangkan umat Islam, tetapi dengan adanya daging ayam, bukan dengan yang halal. Karena ada umat Islam. Oh iya, saya pernah dengar itu ada istilah bakar batu ya, Iya. kalau di Papua ya. Nah, itu kalau di sana kan misalkan babi gitu kan yang dibakar ya, itu kan berarti yang buat Muslim dibedakan. Oh, disediakan juga. Disediakan. Wah. Jadi tenang-tenang aja teman-teman ya. Kalau yang di tempat yang di sana Muslim minoritas, jadi jangan takut teman-teman. Teman-teman yang non Muslim juga siap membantu dan siap bertoleransi ya dalam semua kegiatan. Oke, kalau pengalaman paling menarik, entah itu pengalaman yang lucu, yang menyenangkan atau yang sangat menyedihkan, apa? Kalau pengalaman yang sangat menyedihkan tentunya di Fajar, di Fadel, setiap desa pasti ada, Pak. Oke. Kemudian kalau di Fajar itu ada kecelakaan. Oh, sampai Ya, kecelakaan. salah satu anggota KKN saya kebetulan dari kampus IAIN Fatul Muluk Papua. Itu pas Tuan rumah berarti? Iya, tuan rumah. Acara 17 Agustus karena memang dibikin semeriah mungkin ketika ada proklamasi itu pengen bikin balon kayak bom meriam gitu. Oh, meriam yang tradisional gitu ya. Oke. Kemudian beliau namanya Mas Miftah, mungkin kalau Mas Miftah ngomong Nonton. Mas Miftah. Saya masih ingat. Nah, ketika itu mungkin beliau ini memang orangnya gesit, terlalu semangat, kemudian naik motor karena Papua memang di sana suhunya panas sekali, jadi balonnya itu kan memang karbit ya Pak. Jadi kalau kena panas dia langsung meledak, dibawa lah itu sama temannya. Balonnya dia bawa 2-3 itu di motor. Pas dibawa, kita yang di tenda 17-an ini sebagai panitia, belum proklamasi kok udah udah meledak. Nah, kepala desa itu
nelpon, ini kok main-main, belum proklamasi udah meledak kata kepala desanya gitu. Nggak taunya pas ditelepon, Mas Fajar, Mas Miftah kecelakaan ini, telinganya berdarah. Oh, sampai berdarah telinganya. Kemudian kita bawa ke rumah sakit, ternyata gendang telinganya agak sedikit bermasalah. Oh, waduh, Gitu. ngeri. Salah satu kejadian Yang tragis itu ya. Tragis. Itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengadakan pengabdian masyarakat, mengadakan seremoni acara-acara, itu diperhatikan juga sisi keselamatannya, ya. Sisi keselamatannya, jangan sampai kita lengah sehingga menimbulkan kecelakaan buat diri kita, mencelakai diri kita. Kalau Fadel. Kalau saya sendiri itu apa ya? Yang paling berkesan mungkin paling masih diingat sampai sekarang, ketika kita membangun jembatan buat suatu gereja di kampung saya. Jadi kita diajak nih anak-anak yang KKN, yang Islam, yang Kristen juga diajak. Sampai sudah selesai semua, dan di akhir waktu sore itu menjelang maghrib ada makanan. Oke. Diajaklah kita makan kan. Dan kata orang-orangnya begini, Pak, ayo kita beribadah dulu. Kan kita juga mikir yang KKN, yang Islam, kok kita diajak beribadah, kan hari ini sebenarnya Sabtu ya, dan sore. Ternyata sebelum kita udah mikir jauh, pendetanya udah bilang dengan nama ini, iya. Oh ternyata doa. Oh, maksudnya dia ibadah itu doa. Ibadah itu doa. Doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Kalau kita Allah mabarik lana fi karena cukup gitu. Iya. Dan memang makanannya itu ya dibedakan. Oh, yang mereka yang ini, yang kita yang ini. Oh, dibedakan. Iya, menurut saya itu bentuk toleransi yang sangat tinggi. Betul ya teman-teman ya. Jadi banyak pengalaman yang bisa didapat di Papua sana. Nah, kemudian ini kan stigma yang ada di masyarakat ya umumnya itu dua hal kalau menurut saya yang ditakuti di Papua. Ini lokasi tempat KKN kemarin. Yang pertama adalah malaria. Yang kedua KKB, kelompok yang bersenjata itu ya. Itu teman-teman ada nggak di sana ketakutan seperti itu di sana? Kalau dari Fajar dulu ya. Kalau untuk ketakutan pasti pas berangkat ada, Pak. Ada ya. Kebetulan Fajar sama Fadil kadang mikir, aduh gimana di sana, kita nggak tahu daerah sana. Pertama kali menginjakan kaki di Papua juga. Iya. Nggak taunya pas nyampe sana. Oh iya, sorry, ini pertama kali ya teman-teman? Iya, pertama kali banget. Wow, keren. Di Indonesia Pengalaman pertama. Terus. Kemudian pas nyampe sana, kebetulan disambut baik oleh orang Papua di masyarakat, kemudian mahasiswanya juga. Ternyata nggak seburuk apa yang dikatakan atau yang dipaparkan di media. Gitu. Jadi kalau untuk malaria, saya sendiri pun alhamdulillah nggak kena sama sekali. Nggak tahu memang apa. Pakai autan atau enggak? Biasa aja. Pakai malaria. Tapi memang ada, Pak. Jadi ada isu yang malaria yang sangat sangat bahaya di Papua. Kayak stadium gitu ya. Iya. Ada level-levelnya gitu. Malaria tropikal gitu, Pak. Iya gitu. Tapi kalau misalnya kita di sana, kita disarankan untuk makan tepat waktu, istirahat yang cukup. Oke. Begitu. Tentunya itu kan disampaikan ketika pembekalan. Iya, benar sekali. Teman-teman, nanti ada pembekalan, jangan takut. 3 hari. Kalau misalkan nanti KKN selanjutnya di Kalimantan dan sebagainya, itu pasti ada pembekalan khusus tentang pengenalan wilayah, ya, tentang wilayah. Jadi jangan takut teman-teman yang ikut KKN tahun depan, ya, maksudnya tahun ini KKN Nusantara, silakan daftarkan diri Anda di PPM Sari Betul Jakarta, dan tentunya persiapkan diri baik-baik untuk mengikuti KKN Nusantara yang sangat seru kan? Seru sekali. Pengen ikut KKN lagi? Kalau rasanya pengen, tapi nggak mungkin. Iya, karena KKN cuma sekali. Iya. Kasusnya pengen, tapi ya mungkin dengan program yang berbeda nantinya. Ya kan, program yang berbeda, teman-teman bisa mengabdi kepada masyarakat, bermanfaat bagi umat. Amin. Ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih Fadel, terima kasih Fajar atas berbagi sharingnya di program Ngabdi Mas. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe akun channel PPM. Ya, agar gak ketinggalan informasi dari PPM. Sekian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.